Sahabat-sahabat Rasulullah. Sikap As-Siddiq radhiyallahu an. Siapa yang ingin mengetahui keyakinan Abu Bakar pada saat yang paling pahit? Siapa yang berkenan melihat keyakinan tingkat tinggi yang terhubung dengan pemilik langit dan bumi? Maka silahkan melihat keyakinan ini pada hari ketika Rasulullah SAW dipanggil ke Ar-Rafiqul A'la. Lalu beliau menjawab dan meninggalkan kehidupan ini dan orang-orang yang hidup. Pada saat itu mutiara terlihat sebuah keyakinan yang tidak lemah, justru menguat. Tidak bersedih, justru semakin membaja. Tidak melempem di bawah hantaman pukulan, justru berdiri tegak, lurus, kokoh untuk memikul tanggung jawab dan tugas-tugasnya. Keyakinan Abu Bakar berdiri tegak lagi kokoh, tiada tertandingi pada hari wafatnya Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu an ia berkata, ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar sedang berada di As-Sun. Ismail berkata, yakni pinggiran Madinah. Maka berdirilah Umar dan berkata, demi Allah, Rasulullah SAW tidak wafat. Aisyah berkata, Umar juga berkata, demi Allah, tidak ada sesuatu yang bersemayam dalam jiwaku selain itu. Allah pasti akan membangkitkan beliau dan beliau akan memotong kaki dan tangan beberapa orang. Kemudian datanglah Abu Bakar. Dia membuka kain kafan Rasulullah SAW dan mencium beliau. Abu Bakar berkata, ayahku sebagai tebusan untukmu. Betapa mulianya dirimu dalam kehidupan dan kematian. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Allah tidak akan pernah menimpakan dua kematian kepadamu selama-lamanya. Dan Abu Bakar keluar. Dia berkata, wahai orang yang bersumpah, tunggu sebentar. Yang dimaksud Abu Bakar adalah Umar. Ketika Abu Bakar berbicara, Umar pun tunduk. Lalu Abu Bakar memuji Allah dan menyanjungnya, dan dia berkata, ketahuilah, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup, tiada mati. Allah telah berfirman, sesungguhnya kamu pasti mati, dan sesungguhnya mereka juga pasti mati. Quran Surat Az-Zumar ayat 30. Allah juga berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu kembali ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 144. Maka orang-orang sesungguhkan karena menangis. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, seolah-olah manusia belum mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini hingga Abu Bakar membacakannya, lalu manusia semuanya menerima dirinya. Tidak seorang pun manusia yang aku dengar kecuali dia membacanya. Umar radhiyallahu an berkata, demi Allah, begitu aku mendengar Abu Bakar membaca ayat tersebut, aku langsung tersadar. Kedua kakiku tidak kuasa menahan tubuhku sampai aku luluh jatuh ke tanah ketika aku mendengar Abu Bakar membacanya. Saat itu aku tahu bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar telah wafat.
Begitulah keyakinan Abu Bakar, mirip dengan mata elang. Dalam waktu kurang dari sekejap, telah menemukan kata kunci yang berhasil mengembalikan semangat yang memudar di bawah tekanan kejadian besar yang datang secara tiba-tiba kepada pemahaman yang mampu menyambut masa depan dengan tanggung jawab yang agung dan menyeberangi krisis kematian dengan selamat. Kalau demikian, maka wahai pasukan berkuda Allah, bergeraklah. Wahai panji-panji Allah, berkibarlah tinggi-tinggi. Wahai pembawa panji-panji tersebut, bangkitlah. Berdirilah dengan tegak. Lanjutkan perjalanan di bawah cahaya yang benderang. Keyakinan Abu Bakar telah melakukan apa yang dilakukan terhadap sahabat. Maka mereka pun menyongsong masa depan dengan tekad membaja. Baiat Abu Bakar menjadi khalifah. Pasca meninggalnya Al-Habib SAW, hampir terjadi fitnah besar antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansar terkait dengan perkara khilafah. Sekalipun kita tetap yakin secara bulat bahwa para sahabat Al-Habib SAW tidak mencari kecuali ridha Allah dari apa yang mereka lakukan. Yang terjadi di hari Sakifah Bani Sa'idah adalah berkumpulnya orang-orang Ansar kepada Sa'ad bin Ubadah di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka berkata, dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin. Maka Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah datang kepada mereka. Umar maju untuk berbicara, namun Abu Bakar memintanya untuk diam. Umar berkata, demi Allah, aku tidak bermaksud dengan itu kecuali karena aku menyiapkan sebuah perkataan yang membuatku bagus. Aku khawatir Abu Bakar tidak menyampaikannya. Kemudian Abu Bakar berbicara, dan ia orang yang paling bagus kata-katanya. Abu Bakar berkata, kami adalah umara, sedangkan kalian adalah muzara, wasir atau menteri. Maka Hubab bin Al-Mu'sir menjawab, demi Allah, kami tidak setuju. Dari kalian seorang pemimpin, dan dari kami juga seorang pemimpin. Abu Bakar berkata, tidak, akan tetapi kami adalah umara, sedangkan kalian adalah wuzara. Mereka adalah orang-orang Arab yang paling mulia negerinya dengan nenek moyang Arab asli. Silahkan kalian membaiat Umar atau Abu Ubaidah. Maka Umar berkata, justru kami membaiatmu. Engkau adalah syayil kami, orang terbaik kami, dan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka Umar memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Orang-orang pun membaiat Abu Bakar. Seseorang berkata, berarti kalian telah membunuh Sa'ad bin Ubadah. Umar berkata, Allah membunuhnya. Dari Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, ketika Nabi SAW wafat, orang-orang Ansar berkata, dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin. Maka Umar datang kepada mereka. Dia berkata, bukankah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam kaum muslimin dalam salat? Siapa di antara kalian yang jiwanya rela mendahului Abu Bakar? Maka mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah kalau kami sampai mendahului Abu Bakar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Umar berkata, aku dibawa ke depan, lalu leherku dipenggal. Lebih aku sukai daripada aku memimpin suatu kaum di antara mereka adalah Abu Bakar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, keesokan harinya setelah Abu Bakar dibaiat di Sakifah, Abu Bakar berdiri di atas mimbar, lalu Umar berdiri.
Dia berbicara sebelum Abu Bakar berbicara. Umar memuji Allah dan menyanjungnya dengan apa yang pantas baginya. Kemudian dia berkata, "Wahai manusia, kemarin aku telah mengucapkan kata-kata kepada kalian. Aku tidak menemukannya tercantum di dalam kitab Allah. Bukan pula merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Akan tetapi aku hanya mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengatur urusan kita. Dia berkata, aku akan menjadi perkara terakhir kita. Sesungguhnya Allah telah meninggalkan kitabnya pada kalian. Dengannya Allah memberi hidayah kepada Rasulnya. Jika kalian berpegang kepadanya, niscaya Allah akan memberi hidayah kepada kalian sebagaimana Dia telah memberi hidayah kepada Rasulnya. Sesungguhnya Allah telah menyatukan urusan kalian di tangan orang terbaik dari kalian, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kedua dari dua orang ketika keduanya berada di dalam goa. Maka bangkitlah dan baiatlah dia. Prinsip luhur bagi pemimpin kaum muslimin. Khutbah Abu Bakar radhiyallahu an pada saat memegang khilafah. Kemudian Abu Bakar berbicara. Dia memuji Allah dan menyanjungnya dengan apa yang patut baginya. Kemudian dia berkata, "Amma ba'du, wahai manusia, sesungguhnya aku telah dipilih bagi pemimpin kalian, padahal aku bukan orang terbaik dari kalian. Jika aku berbuat baik, maka dukunglah aku. Jika sebaliknya, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Orang lemah di antara kalian adalah orang kuat di sisiku, sehingga aku mengembalikan haknya kepadanya insya Allah. Orang kuat di antara kalian adalah orang lemah di sisiku, sehingga aku mengambil hak darinya insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah, kecuali Allah menimpakan kehinaan atas mereka. Tidaklah perbuatan keji yang mewabah pada suatu kaum, kecuali Allah akan meretakan cobaan atas mereka. Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasulnya. Namun, jika aku mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan untukku atas kalian. Berdirilah untuk salat. Semoga Allah merahmati kalian." Di antara khutbah dan nasihat Abu Bakar yang berkesan, dari Abdullah bin Hakim berkata, Abu Bakar berkhutbah kepada kami. Dia berkata, "Amma ba'du, sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, memujinya dengan apa yang sesuai dengan sebenarnya, menggabungkan antara kecemasan dan harapan, selalu memohon kepada Allah tanpa kenal jenuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memuji Zakaria dan keluarganya. Dia berfirman, sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami." Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah bahwa Allah telah menggantungkan haknya kepada diri kalian. Dia telah mengambil perjanjian dari kalian atas hal itu. Dia membeli dari kalian yang sedikit lagi fana dengan yang banyak lagi kekal. Ini adalah kitabullah. Keajaibannya tidak pernah habis. Cahayanya tidak akan padam. Benarkah kata-katanya? Patuhi kitabnya dan ambil cahaya darinya untuk hari kiamat. Dia hanya mencintai kalian untuk beribadah kepadanya. Dia mengutus para malaikat al-kiram, al-kibun kepada kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan.
Kemudian ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, kalian hilir mudik di dunia pagi dan petang kepada sebuah ajal yang ilmunya tidak kalian ketahui. Jika kalian mampu pada saat ajal itu tiba, sementara kalian dalam sebuah amalan karena Allah, maka lakukanlah. Namun kalian tidak akan mampu demikian kecuali dengan pertolongan Allah. Maka berlombalah mendahului ajal kalian yang masih tersisa waktunya sebelum ia habis, sehingga mengembalikan kalian kepada sebuah perbuatan buruk kalian. Sesungguhnya suatu kaum menyerahkan ajal mereka kepada orang lain dari mereka melupakan diri mereka sendiri. Aku melarang kalian agar kalian tidak menirukan mereka. Bersegeralah, selamatkan diri kalian, karena di belakang kalian ada pemburu yang bergerak gesit dan urusannya pun sangat cepat. As-Siddiq radhiyallahu an berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Dia berkata, "Wahai manusia, hendaklah kalian malu kepada Allah. Demi Allah, aku tidak keluar untuk sebuah keperluan, yaitu buan hajat, sejak aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku menutup kepalaku karena aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala." Potret cemerlan ketawaduan Abu Bakar radhiyallahu an. Ibnul Asir rahimahullah menyebutkan dalam Asdul Gabah dengan sanadnya dari Abu Salih Al-Ghifari bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an selalu mendatangi seorang nenek tua yang buta di pinggir Madinah pada malam hari untuk membantunya. Umar mengambilkan air untuknya dan membantu menunaikan keperluannya. Jika Umar datang, maka dia melihat seorang laki-laki telah mendahuluinya. Laki-laki itu melaksanakan apa yang diinginkan oleh nenek itu. Laki-laki itu tidak hanya sama sekali mendatanginya. Setiap kali datang, dia selalu mendahului Umar. Maka Umar mengawasinya. Ternyata laki-laki itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu, dia sudah menjadi khalifah. Maka Umar berkata, "Ternyata engkau orangnya." Abu Bakar radhiyallahu an biasa memerah susu untuk orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, seorang gadis kecil di lingkungan tempat tinggal Abu Bakar berkata, "Tidak ada lagi yang memerah susu domba-domba kami sekarang." Kata-katanya terdengar oleh Abu Bakar. Maka dia berkata, "Tidak, demi Allah, aku tetap akan memerah untuk mereka." Abu Bakar berharap apa yang aku pikul ini tidak mengubah apapun dari akhlakku selama ini. Maka Abu Bakar tetap memerah untuk mereka. Terkadang dia berkata kepada seorang gadis kecil di lingkungan tempat tinggalnya, "Wahai gadis kecil, engkau ingin aku memberikannya kepadamu dengan kepala susunya berbuih atau tampak kepala susunya jernih?" Terkadang gadis kecil itu menjawab, "Dengan kepala susunya." Dan terkadang dia menjawab, "Tampak kepala susu." Apapun yang dikatakan oleh gadis kecil itu, Abu Bakar melakukannya. Dari Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah, bahwa ketika Abu Bakar radhiyallahu an mengirim bala tentara ke Syam, dia mengangkat Yazid bin Sufyun, Amr bin Al-As, dan Syurahbil bin Hasanah sebagai panglima. Mereka berkendara, namun Abu Bakar berjalan kaki. Di samping mereka melepas kepergian mereka sampai di Saniyatul Wada. Maka mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, Anda berjalan kaki sementara kami berkendara." Maka Abu Bakar menjawab, "Sesungguhnya aku berharap pahala dari Allah karena langkah-langkahku di jalan Allah Subhanahu wa taala."
lembar bercahaya dari keadilan Abu Bakar radhiyallahu an. Ia adalah teladan mulia dalam keadilan. Kami menyuguhkannya kepada siapapun yang diserahi urusan kaum muslim besar maupun kecil. Di antara keadilan As-Siddiq radhiyallahu an ialah bahwa ia menyamakan rakyatnya dalam pemberian dan pembagian harta. As-Siddiq berpandangan bahwa kepeloporan sebagian dari mereka dalam kebaikan akan dibalas di hari akhir nanti. Dari Aisyah radhiyallahu an ia berkata, ayahku membagikan fa'i harta di awal tahun. Dia memberikan kepada orang merdeka 10, hamba sahaya 10, wanita 10, hamba sahaya wanita 10. Di tahun kedua ayahku membagikan harta lagi, dan dia memberi masing-masing orang 20. Sahal bin Abi Hasman radhiyallahu an berkata, pada masa khilafah Abu Bakar harta terpukul. As-Siddiq membagi-bagikannya di kalangan rakyatnya secara berkelompok-kelompok. Setiap 100 orang mendapatkan ini dan ini. As-Siddiq menyamakan manusia dalam hal pemberian. Orang merdeka dengan hamba sahaya, laki-laki dengan perempuan, anak kecil dan orang dewasa, semua disamakan. Abu Bakar memang sangat mengagumkan. Seorang pemimpin besar lagi unggul. Tidak ada keistimewaan yang luput dari dirinya. Tidak ada keutamaan yang tidak dimilikinya. Dia mengucapkan kata-kata yang merupakan mukjizat di awal-awal pemerintahannya. Masing-masing huruf darinya dia timbang dengan hikmah dan takaran teliti. Benar-benar mengagumkan. Dia sedemikian loyal untuk merapatkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara leksial sampai pada saat-saat mana emosi terpancing. Padahal dia adalah manusia yang paling lembut hatinya. Telah dituliskan, ditakdirkan atasnya untuk memulai khilafah dengan sebuah masalah yang menguji loyalitas kepada keadilan dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah ujian besar ketika Fatimah radhiyallahu an, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendatanginya untuk meminta sepenggal tanah karena dia melihatnya sebagai warisan dari ayahnya. Maka Abu Bakar berkata kepadanya, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami seluruh para nabi tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Sungguh, tidaklah aku membiarkan suatu perkara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali aku melaksanakannya. Sesungguhnya aku khawatir celaka jika sampai aku meninggalkan sebagian dari perintah beliau. Abu Bakar mengetahui bahwa orang yang paling berhak mendapatkan perhatian adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling beliau sayangi. Tetapi Abu Bakar memiliki iman orang-orang kuat. Keadilannya tidak dipatahkan oleh ikatan yang paling lembut sekalipun.